Kita tunggu-tunggu juga adalah Kak Alia. Kita berikan tepuk tangan untuk Kak Alia. Ya, nanti juga akan ada sesi tanya jawab ya. Jadi setelah Kak Alia bercerita untuk kita semuanya, nanti kita akan lebih seru lagi. Silahkan bertanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang prinsip yang membuat kita pengen tahu banget. Apa kabar Kak Alia? Baik. Masih memakai selempangnya, Iya. luar biasa. Silahkan bercerita untuk adik-adik semua di sini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku memulai presentasi, aku ingin ngajak kalian buat nyanyi tentang lagu sanitasi. Tapi makin ada lagunya, di sini senang, di sana senang. Dengerin dulu ya. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semuanya bersih. Nah, nyanyi sama-sama coba. Satu, kalau susah mau ikut juga boleh. Ikut dong ya, bukan ya? 1, 2, 3. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semuanya bersih. Diriku sehat, dirimu sehat, di mana-mana semuanya sehat. La 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 la. Duta sanitasi harus bersih dan sehat, siap selalu. La 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 la. Duta sanitasi harus bersih dan sehat, siap selalu. Tepuk tangan untuk kita semua. Next. Perkenalkan, nama saya Lerosa Taku Arifa. Saya baru lulus dari SMP Negeri 3 Pontianak di Kalbar. Sebelumnya saya adalah peserta Duta Sanitasi tahun 2011 dan alhamdulillah saya menjadi pemenang pertama Duta Sanitasi Nasional 2011 dan mendapatkan penghargaan juara poster pertama juga. Next. Nah, saya kembali ke sini untuk menceritakan pengalaman saya tentang kampanye sanitasi dan lingkungan dengan produk-produk lukisan. Next. Nah, coba kita lihat gambar ini. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan pasti kita akan menerima dampaknya. Dampak positif maupun negatif. Seperti yang kita lihat dari gambar yang di atas, jika kita membuang sampah sembarangan, menebang pohon, nah pasti kita akan menerima dampaknya. Itu seperti celengan. Nah, sebaliknya, jika kita membuat hal positif, pasti kita juga akan menerima dampaknya yang positif juga. Next. Ada pepatah, big change starts with small steps. Nah, kita harus melakukan segala sesuatu dari diri sendiri dan berani melakukan perubahan. Seperti yang saya sudah lakukan selama menjadi duta sanitasi, hanya hal-hal kecil. Dimulai dari keluarga saya mempunyai usaha kos-kosan kecil-kecilan. Nah, saya dengan keluarga membuat beberapa tempat sampah organik maupun non-organik dari tempat cat yang besar, yang udah bekas. Kemudian saya taruh di masing-masing tempat kamar kos. Kemudian dibantu dengan papa saya membuat pengolahan sampah organik yang bisa digunakan untuk jadi pupuk. Nah, next. Dengan kampanye sanitasi dan lingkungan, saya membuatnya di berbagai media, di berbagai produk seperti celengan, tempat pensil gerabah, kemudian itu ada kartu, tas, dan lain-lain. Nah, kalau yang dari wash your hand itu yang udah kalian lihat di pameran itu, gambar tangannya saya gunakan dari serbuk bekas saya gambar warnai gitu. Next. Kemudian saya juga membuat di sepatu, baju, saya juga membuat daur ulang hanya kecil-kecilan, ada tempat koin dengan lain-lainnya ada. Next. Nah, saya juga beberapa kali memenangkan lomba tentang lingkungan. Seperti saya mendapatkan second winner Ocean Falls International Poster Contest 2012 di New York. Kemudian juga saya menangkan juara 2 National Eco Picture Diary 2012. Kalau Eco Picture Diary itu saya menggambar dan menceritakan tentang pengalaman saya mengikuti Jambore Sanitasi tahun 2011. Next. Nah, saya juga dengan beberapa teman-teman dari Kalimantan Barat juga mengikuti beberapa pameran tentang lingkungan. Nah, pamerannya juga di Pontianak, Jakarta, dan Oktober 2012 lalu kami diundang
ke Kucing oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk mengikuti Commonwealth Education Carnival di Kucing, Malaysia. Next. Nah, saya juga sama kakak-kakaknya kemarin Desember 2012 lalu diundang ke Kick Andy untuk talk show tentang sanitasi dan lingkungan dan wirausaha. Next. Nah, cuma segitu pengalaman saya selama menjadi tes sanitasi 2011 sampai sekarang. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alia, dan kalian bisa kita hasil karya kalian juga ya. Iya. Sepatu dan muk ya. Ya, adik-adik kita sudah mendengarkan cerita yang luar biasa dari ketiga narasumber kita, dan sudah terlalu banyak yang kita dengarkan sehingga hari ini benar-benar sore ini ya khususnya ya, benar-benar kayaknya kita ditumpuk-tumpuk dengan petualangan yang luar biasa. Dan itu saatnya nanti ketika kita sudah sampai di rumah, ketika kita punya waktu yang lapang, kita bisa mengurai sehingga menginspirasi kita untuk berbuat hal yang sama atau hal yang mirip atau mungkin hal yang baru yang pasti untuk bangsa kita ya, untuk alam Indonesia kita. Dan saatnya sekarang kita bisa tanya jawab dengan mereka bertiga karena mereka masih di sini. Kak Ria yakin kalian menyimpan suatu pertanyaan besar yang dari tadi ingin segera ditanyakan ya. Di antara kalian mungkin ada yang ingin bertanya pada salah satu, salah dua, salah tiga. Oke, yang pertama dari ujung yang paling kanan. Ya, cowok. Silakan berdiri, sebutkan namanya, bertanya pada siapa. Halo. Halo semua, masih semangat? Masih. Oke, saya mempunyai pertanyaan kepada Kak Hilda. Nah, kakak bilang ada... Namanya siapa, Om? Oh iya, maaf, untuk perkenalkan diri. Nama saya William Pedra, perwakilan dari Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Pedra ya? Iya. Nah, saya mempunyai pertanyaan kepada Kak Hilda. Nah, kakak kan bilang ada membuat minyak tanah dari sampah organik. Nah, minyak tanahnya itu ada dijual gak di Indonesia? Ya Terima kasih. itu juga yang aku pengen tanyakan tadi. Oh sama ya. Oke, terima kasih Pedra. Oke. Makasih. Pertanyaan yang kedua dari tengah. Dari baris yang sini. Iya, yang di depan, Oke, cowok juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat sore. Ya maaf. Sudah sore ini. Walaupun sudah sore tapi tetap harus semangat seperti pagi hari. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Maaf, saya agak deg-degan karena ngelihat Susan yang begitu cantik. Maaf. Jangan gitu, Bang. Abang gitu bikin aku malu. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Leon Alvinda Putra. Saya duta sanitasi dari Provinsi Jawa Tengah. Saya ingin bertanya kepada Kak Hilda. Bila kita melihat tayangan tadi, tentu kita akan tahu bahwa perjuangan Kak Hilda sangat besar. Tidak mudah untuk seperti Kak Hilda melakukan suatu kampanye yang bisa melestarikan lingkungan di sekitar. Nah, saya juga menilai bahwa Kak Hilda tidak patah semangat. Namun, yang terjadi di anak-anak muda zaman sekarang itu mereka pantang semangat, suka mengeluh, mudah putus asa, gampang menyerah. Nah, saya ingin meminta Kak Hilda untuk memberikan saran kepada kita semua selaku duta sanitasi, selaku agen perubahan, agar kita tidak pantang menyerah untuk menyampaikan semua hal benar tentang sanitasi. Terima kasih. Betul. Siapa tadi panggilannya siapa? Leon. Leon ya. Oke, terima kasih Leon. Satu lagi. Nah, ini yang paling depan ini, paling depan. Berkacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada mungkin ketiga-tiganya, Ya. dalam perjalanan kampanye dan penyuluhan tadi, ada tidak kendala-kendala dalam memasuki mungkin sekolah atau masyarakat tersebut? Misalnya apakah masyarakatnya tidak mau atau sekolahnya tidak mau? Jika ada, bagaimana cara kakak-kakak mengatasinya?
Sekian, terima kasih. Satu lagi, namanya siapa kak? Nama saya Farel dari Riau. Oh Kak Farel. Kak Farel. Kenapa San? Yang tadi disebut-sebut. Ya oke, sementara 3 dulu ya. Jadi dari Kak Pedro, dari Kak Leon, dan Kak Farel. Silakan mungkin Kak Hilda dulu. Untuk pertanyaan pertama, untuk duta sanitasi di Kalbar, minyak tanahnya memang dijual, tapi masih terbatas untuk skala industri sekarang karena kita baru mencukupi untuk 8.000 liter per hari. Sehingga sampai saat ini kita bekerja sama dengan berbagai industri untuk pembuatannya. Jadi minyak tanah dari sampahnya itu dari sampah-sampah pasar, dari mulai kulit buah dan juga sayur. Sehingga kita juga bekerja sama juga dengan pasar-pasar. Nah sampai saat ini memang bahan baku itu kalau misalnya memang untuk masyarakat memang belum memungkinkan untuk keseluruhan. Tapi mimpi kita ke depannya kita ingin bahwa minyak tanahnya ini bisa kita pasarkan juga ke masyarakat. Selain bisa bermanfaat, juga kita sekarang sedang mendesain juga untuk kompornya yang akan lebih baik seperti itu. Mungkin itu cukup? Ya. Untuk pertanyaan kedua untuk Leon dari Duta Sanitasi Jawa Tengah, sebenarnya memang iya tidak mudah, sangat tidak mudah. Tapi ada beberapa tips yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama, saya dapat tips dari IOFC, yaitu Inisiatif O Change Indonesia, dengan ketika kita mudah menyerah atau kita patah menyerah, kita quiet time. Jadi kita ada waktu berpikir misalnya dalam satu hari itu 15 menit. Biasanya yang saya lakukan itu setiap hari biasanya setelah sholat tahajud atau setelah sholat duha, atau misalnya yang paling enak adalah ketika malam hari ataupun sebelum tidur pun tidak masalah. Jadi merenung setiap hari itu misalnya seperti ini, apa yang saya kerjakan hari ini, pertanyaan itu, lalu merenung dulu 5 menit apa yang saya kerjakan hari ini. Setelah itu kalau bisa dengan keheningan, setelah itu kita tulis. Lalu merenung lagi kesalahan apa yang kita buat hari ini. Merenung lagi, lalu tulis. Nah, pertanyaan ketiga adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai solusi dari kesalahan yang kita buat. Nah, dari situ saya melatih dari setiap harinya apa yang saya lakukan, apa yang saya buat kesalahan, dan solusi apa yang bisa diambil. Itu setiap harinya. Makanya biasanya saya, kalau misalnya perempuan biasanya punya satu diary setiap hari yang bisa kita tulis, dan itu yang bisa dilakukan. Ketika kita pantang menyerah, merenung dulu gitu. Jadi introspeksi dalam diri kita bahwa apa sih yang salah gitu. Setelah itu langkah kedua adalah mencoba mencari pakar-pakarnya. Seperti misalnya, saya nih misalnya ingin membuat satu teknologi tapi nggak berhasil. Saya cari waktu itu sampai ke dosen-dosen di IPB, di ITB. Saya berangkat ke Bogor sendiri untuk mencari memang yang pakarnya, misalnya untuk teknologi. Atau misalnya masyarakatnya ini kurang susah untuk diajak gitu. Nah, saya cari juga tokoh masyarakat di sekitar. Seperti itu. Lanjut di pertanyaan ketiga, mungkin untuk Leo cukup? Cukup. Untuk pertanyaan ketiga, kendalanya banyak sekali. Yang salah satunya adalah untuk masyarakat itu susah diajak. Nah, waktu itu saya membuat satu metode dengan yang berbeda. Jadi ibu-ibu biasanya senang masak. Nah, saya membuat kursus masak, tapi di situ diselingi inovasi untuk sampahnya. Kayak misalnya saya kursus masak nih, potensi di daerahnya itu ada apa? Oh, ada lele. Saya telepon teman saya yang di teknologi pangan, ini lele diapakan ya untuk bisa membuatnya menjadi lebih bagus lagi. Oh, ini buat nugget dan juga abon dan juga bakso. Akhirnya saya membuat abon lele, bakso lele, dan nugget lele. Nah, waktu ibu-ibu ngumpul, saya bawa tas-tas beberapa dari kemasan kopi ataupun dari pasta gigi. Lalu ibu-ibu nanya, "Ih teteh, tasnya bagus dari apa?" "Oh, ini dari kemasan kopi, Bu." Nah, ibu mau? "Oh iya, pengen bisa bikinnya." "Oke, Bu, minggu depan kita pelatihan ya." Nah, itu cara masuk untuk awalnya. Carilah memang apa yang disukai dari audiens atau peserta yang akan kamu latih. Seperti itu. Mungkin dari yang lain dari yang terima kasih Kak Hilda. Boleh? Iya sama tadi kayak Kak Hilda, lihat dulu deh apa sih yang disukain sama orang-orang yang akan kamu kasih kampanye. Misalnya kalau ke anak SD kita bisa pakai yang berwarna-warna, kayak wayang kardus, bakal bisa pakai poster. Cari yang memang kira-kira apa yang bikin tertarik ya. Kayak misalnya kita bisa tonton TV nih,
kita entah suka yang A, yang B, atau yang C, itu kan gimana pilihan, gimana tertariknya nih, kita harus tahu dulu, oh kayaknya kalau untuk ibu-ibu kita lewat ngobrol gitu kan, atau enggak kalau misalnya